Kembali lagi gue datengin bengkel body repair. Kali ini Kinanta Auto Artworks adalah incaran gue. Bengkel yang berlokasi di Jalan Raya Pabuaran, Bekasi, Jawa Barat ini sudah pasti kalian kenal deh. Karena owner dari bengkel ini adalah anak drifting. Betul sekali, namanya Ezra. Cowok yang juga seorang drifter dan pembalap tersebut membuka Kinanta Auto Artworks yang nggak cuma bisa ngurusin bodi aja nih, tapi juga bisa membuat part sesuai regulasi balap seperti roll cage atau roll bar, body weight reduction, dan masih banyak lainnya. Ini nih dia bengkelnya. Jadi pada saat gue datang ke bengkel, gila first impression gue adalah bengkelnya tuh luas banget dan juga banyak banget mobil yang lagi dikerjain. Gak cuma mobil juga, gue liat ada beberapa motor dan juga di sini ada ruang oven dan juga alatnya lengkap banget. Halo bro. Iksan. Apa kabar? Baik, Kenalin temen gue. Halo Patra. Ezra. Ya. Halo, gue Ezra Kinanta, gue owner dari Kinanta Auto Artworks. Nah, Bro Ezra ini gue tuh udah kenal lama. Dia itu gue kenal di dunia drifting pertama. Abis dari drifting, dia ikut di balapan touring di Sentul. Jadi memang gue sering main bareng sama dia, tapi ini kali pertamanya gue datang ke bengkel dia. Jadi ini bengkelnya nih. Ya, Namanya apa? Kinanta Auto Artworks. Kinanta Auto Artworks. Nama gue sebenarnya. Iya. Tapi sejarah untuk Kinanta Auto Artworks sendiri gimana sih bro? Awalnya gue di motor dulu. Di motor? Di motor dulu awal 2016. Setelah mungkin kurang lebih 5 tahun di motor, baru kita ngerambah di dunia bodyworks mobil, gitu kurang lebih. Dan sekarang motor masih ngerjain apa udah full mobil? Masih ngerjain motor. Tetap Masih. ada motor. Tetap ada motor. Tapi kalau ngeliat space-nya kan gede banget, berarti mobil rata-rata lebih banyak. Memang disiapkan space luar ini buat mobil, jadi yang motor di dalam semua. Gitu. Oh, motor karena kecil. Motor Ya tapi gue liat kecil. itu lumayan banyak juga sih motornya. Ada beberapa motor. Nah bro, Oke. ini kan gua ngelihat bengkel lu ada banyak banget mobil nih ya, ada harian dan segala macam modifikasi. Sebenarnya bisa apa aja sih nih bengkel bro? Gua dari yang paling basic itu kita body repair, body repaint itu jelas motor mobil. Terus kalau di motor tuh bisa sama airbrush juga bisa. Lalu kalau di mobil tuh kayak ada misalnya mau bikin body kit, nih kayak yang di belakang ini. Ya. Dari plat atau fiber juga kita bisa. Roll cage kalau mau balapan. Terus body fiber, terus apa lagi ya? Restorasi, kelas-kelas propos bisa. Ya bodyworks lah intinya. Bro, Oke. kalau kita ngobrol di sini doang kan agak aneh nih ya. Heeh. Dan gue pengen lihat nih pekerjaan mobil lu. Boleh, Yang menarik boleh, adalah gue tadi pengen lihat pertama itu repaint. Repaint, boleh, Repaint. boleh. Mana nih mobilnya? Ini yang udah on progress nih, mau di repaint. Ini Oh, Pajero. Pajero, ini. Oke, bener. coba kita lihat. Ayo. Bro, si Yes. Pajero ini, Mhm. ini di repaint karena apa? Udah banyak, Bosen atau? udah banyak baretnya pertama. Hmm. Kedua, dia udah nguning warnanya. Oh, Ini akan balik ke warna standar lagi, Chan. Ya, ya, Akan warna ya, ya, standar lagi, jadi orang bisa tetap disiram full body. Tadi mau panelan, cuma Hmm. setelah hitung-hitung kayaknya lebih efisien kalau full body. Dan kita kalau panelan kan riskan untuk belang. Ya. Jadi kemarin disaranin untuk full body dan dia ambilnya full body kayak Body. gitu. Bisa aja lu marketingnya ya. Bisa dong. Tapi kalau untuk repaint full body gitu, Hmm. itu wajib dikerok atau enggak? Enggak sih, cuma kembali lagi ke kondisi mobilnya lagi. Kalau misalnya kondisinya udah ada yang karat-karat kayak mobil tua ya Chan ya. Gue saranin untuk dikerok, cuma kalau misalnya masih mulus ke mobil baru gini, nggak perlu sih. Gitu. Oh, jadi tergantung kondisi mobilnya ya? Ya. Betul. Nah bro, untuk pengerjaan full body kayak gini nih, Mm-mm. itu makan waktu berapa lama? Kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu hari kerja. Oke, nah sekarang kalau yang repair nih, misalkan accident dan segala macam, ada nggak di mobil sini? Ada di balik mobil ini. Oke, kita pindah ke balik mobil ini, Pak. Ayo. Oke, kita lihat. Nah ini mobil ini kenapa nih? Ini di tol bisa tabrakan nih mobilnya. Jadi dia sasis depannya nih mundur semua dan kita mau repair depannya sih. Depannya doang. Dari Oh. mulai sasis sampai body-bodinya. Oh, Gitu. ada treatment khususnya gak sih? Sebenarnya kalau dari treatment khusus sih nggak jauh beda sama bengkel-bengkel lain sebenarnya. Cuma kalau di kita kan ada hidrolik, terus kita ada jig juga. Kurang lebih sih kayak gitu. Untuk ngelempengin sama ngukur buat depannya ini kan karena harus di fitting lagi bodinya biar nggak lempeng. Jadi kita copot mulu, kita strip dulu depannya, baru kita jig dulu, kita repair, baru kita fitting di bodinya lagi. Body juga repair dulu. Oh, I see. Nah, Black Pels. Ini ada yang menarik nih Black Pels. Kalau lihat di bengkel ini kan semua mobil. Tapi ternyata ada satu batang pohon yang tidak ditebang di bengkel ini. Itu sejarahnya dulu, Chan. Oke. Jadi dulu tuh bengkel gue cuma yang belakang doang nih bangunan Ya. ini. Ini masih ngebangun, masih belum ada apa hanggarnya kayak gini. Gue kedatangan satu customer mobil truk bisa tabrakan.
minta di jig juga depannya karena gue nggak punya tiang buat ngejig dulu, jadi gue jig di pohon. Jadi pohon ini buat narik rangkanya. Dan ternyata kuat. Tapi semenjak ada hanggar ini gue tariknya di Habim. Iya, tapi menarik juga sih. Jadi lu bukan mobil doang, tapi truk pun bisa bikin di sini. Bisa. Oh, oke. Terakhir ada yang gue ngecat kapal. Kapal juga. Oh, kapal laut. Kapal laut. Oh, bukan kapal terbang kan? Bukan. Oh, kapal terbang susah ya. Pesawat. Gimana ya? Pesawat namanya. Nah, Oke. gue lihat di IG nih, kalau Kinanta ini tuh suka repair mobil-mobil klasik kayak gitu. Pernah sih, tapi lebih jatuhnya ke restorasi sebenarnya. Restorasi. Repair ada beberapa, cuma seringnya ke restorasi. Kayak di sana pojok tuh ada Supra MK2. Dia customize juga, lantainya dibikin lagi. Terus kita mau bikin body partsnya kayak pintu, fender, dan kawan-kawan. Oke. Sampingnya ada E30, itu yang dari 4 pintu mau dibikin 2 pintu, jadi kita custom. Wow. Custom Jadi juga. ownernya pengennya custom, nggak mau beli parts. Sampingnya ada E36, itu dia mau las propos di lantai semua propos, jadi kita mau las semua, kita restorasi. Habis itu kita repaint full body, kayak gitu. Nah, mobil yang menarik perhatian gua itu ada F30 nih, BMW. Karena jarang banget ada F30 yang dibikin white body seperti ini. Dan di sini bukan cuma ada satu F30, ada dua bro. Ada yang hitam dan ada yang kuning. Dan dua-duanya sangat menarik perhatian gua. Nah bro, ini lagi diapain nih? Ini kita lagi custom di bagian over fendernya, kita mau bikin ulang. Kita modif lah intinya di bagian fender-fendernya. Oh, nah itu di bagian itu bentuk, maksudnya modifnya modif ngikutin asli banget atau memang gimana? Jadi sebenarnya dari owner yang minta, dia ada suatu desain yang dia ikutin, itu Liberty Wolf. Cuma biar nggak sama banget, kita ada beberapa ubahan yang kita ubah lagi gitu. Ada beberapa yang kita customize sendiri, jadi nggak plek sama. Gitu. Dicocokin sama bodi mobilnya. Itu lu melihat dari gambar atau memang lu ada tim desain atau imajinasi lu aja? Nggak dari gambar sebenarnya. Dari Jadi gambar. ownernya ngirim gue gambar, ada beberapa gambar, dari beberapa gambar itu gue jadiin satu. Request ya? Request. Bukan satu gambar? Bukan satu gambar. Jadi misalnya dia ngirim bagian belakang nih. Bagian belakang dia ada ngirim dari mobil F30 juga, dari S92, sama dari M4 juga. Gue jadi satu tuh. Jadi di bagian pintu nanti yang bagus mana gue masukin. Modelnya ini. Model ini bagian bumper nanti larinya kemana gue ikutin. Akhirnya jadi satu di sini kayak gitu. Oh, Keren ya, dari campuran ngayal. ya, campuran ya. Dari ngayal bener. Dari ngayal, Dari dari ngayal. ngayal. Kalau modifikasi kayak gini kita startnya di angka belasan sih mas. Belasan kalau panel-panelan kayak gini. Ini kan hitungannya berapa? 6 panel nih. Dari bumper depan, fender depan kanan kiri, quarter belakang sampai baru belakang. Ini mobil ini kita start di angka 16-an. Tapi owner juga sering kesini, jadi dia 2 hari sekali kesini ngeliat. Dia ngeliat progresnya. Ngeliat progresnya juga, karena kan kita harus ngikutin maunya dia juga kan, mau seperti apa, kayak gitu. Nah untuk ngerjain ini sendiri biasanya berapa lama? Kalau custom kita sebenarnya nggak bisa ada waktu yang gimana ya, nggak ada waktu pasti. Tapi kurang lebih 1 sampai 2 bulan sebenarnya. 1 Itu sampai 2 include sama bulan? ngecat-ngecatnya semua. Itu cepet loh. Kurang lebih. Tapi ini udah berapa lama di sini? Ini 3 mingguan. 3 minggu? Oh 3 baru minggu. ya? Iya, baru. Tiga Udah mingguan. jadi berbentuk seperti Iya, ini. iya benar. Betul. Nah, bro, Oke. gua ngelihat ini kan cukup ekstrim ya. Yap. Ada nggak sih proyekan lu yang lebih ekstrim daripada ini? Yang lebih ekstrim menurut bengkel gue ya, Ya, Supra MK2. Supra MK2 itu. Lantainya full ganti. Itu paling susah. Menurut gue paling sulit itu, karena kita harus ngejig semuanya kan. Centering semuanya sampai lantainya iya. normal lagi. Kalau lu buka lantai lu harus nahan Harus sasisnya ya. di-stud semua kan. Iya, Dan benar. itu pekerjaan yang menurut gue paling susah itu. Karena kan harus presisi semuanya. Dan itu kan mobil tua ya. Lu nggak punya contekan atau lu emang ada contekan ya? Gambar. Gambar aja. Gambar. Jadi buat nut-nutnya, bentuknya gue ngikutin dari gambar gitu. Jadi lihat gambarnya kayak Pokoknya gimana by lu ikutin. gambar aja ya? So far paling ekstrem sih itu. So far ya. Kedua ini. Oke. Di Kinanta Auto Artworks ini udah banyak banget mobil yang dikerjain bukan punya orang biasa. Yaitu adalah orang-orang yang cukup terkenal sampai influencer, pembalap dan segala macam. Contohnya seperti Bro Akbar Rais dan juga pembalap terkenal serta drifter Emmanuel Amandio. Ini Alvito, ini orang terkenal di dunia balap. Zico juga pernah di sini, SX-nya dulu. Lalu yang sering di kita adalah HSR nih. Anak mobil tahu velg HSR, ini mobilnya di belakang. Bro, tadi kan lu mention roll cage nih. Bener? Gue pernah ngeliat mobil lu beberapa roll cage-nya tuh bagus-bagus banget. Oke. Gue pengen lihat dong, ada nggak nih mobil yang udah jadi roll cage-nya? Mungkin ini kali ya, cuma ini half dia, half cabin. Half cabin? Iya. Nah itu bedanya apa half cabin dengan yang full cabin? Sebenarnya kalau full cabin kan pasti buat kita balap ya Chan ya, buat sampai yang pilar A. Kalau half cabin rata-rata cuma untuk kayak style doang, kontes, dan mungkin rata-rata mobil balap ada pakai cuma mungkin di drag kali ya. Drag ya. Kalau kita udah kayak di touring atau di drifting kayak nggak boleh kan Iya, pakai half iya. cabin kayak gitu. Oke, coba kita lihat nih. Boleh, yang 30. Boleh. Nah tadi yang di
maksud Ihsan tuh roll cage tuh apa sih? Ini nih, ini roll cage. Oh ini. Tiang-tiangnya. 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 Sebenarnya kalau misalnya untuk roll cage ini fungsinya sebenarnya buat balap ya. Jadi di kita, Ethan juga sebenarnya tahu lah, di IMI itu ada buku panduannya untuk bikin roll cage. Jadi setiap sisi roll bar itu beda-beda ukuran dan bahannya pun bukan besi biasa. Jadi kalau misalnya full roll cage sampai depan kita pasti ngikutin panduan buku. Karena fungsinya untuk apa dulu nih, untuk balap rally, balap touring atau balap drifting. Tapi kalau misalnya hal kayak gini tetap ngikutin juga, cuma mungkin nggak sepresisi yang buat balapan. Oh ya bro, kan tadi katanya di sini bisa motor juga ya? Bisa. Nah, kira-kira ada gak sih contohnya gitu yang Ada memang di lagi belakang. dikerjain? Ada. Bisa kita lihat? Boleh? Ayo kita lihat motornya. Karena gue seneng nih. Iya, lalu kan anak motor. Nah, dari tadi gue lihat nih kayaknya banyakan Faststick ya? Ada memang beberapa. Tapi ada yang klasik juga ya tadi ya? Ada satu. Satu ya? Selesai. Nah, kalau di Kinanta ini tuh emang metodenya turun mesin semua atau memang situasinya aja gitu? Kalau untuk Vespa Matic gitu ya atau Vespa klasik wajib turun mesin karena gue harus ngecat sampai dalam. Oh, jadi sampai bener-bener Gue nggak mau kalau misalnya mesin nempel cuma di masking, itu resikonya banyak, bisa overspray. Terus yang kayak dalam-dalam tengah tuh bisa nggak kena cat. Kalau gue mau turun mesin jadi bisa dicat sampai dalam juga. Jadi bener-bener clear ya semuanya bener-bener. Clear. Tapi kalau motor Jepang kayak Matic Jepang atau mungkin motorsport yang rotasi bodi bisa dibuka, Oh, jadi bodinya copot aja bodi. gue buka. Kalau misalnya ada airbrush, gue pasang lagi, gue gambar di atas motor. Dan ternyata di sini ngecatnya pakai oven bro ya? Ada dua nih yang buat motor dalam sini. Oh, ada dua oven. ada Ada oven. dua motor dalam sini, mobil di situ. Oh, nggak cuma mobil doang di oven. Motornya di oven. Motor juga. Nah, kan udah tahu nih semua tadi udah kita bahas. Terus gue pengen nanya, biasanya price listnya itu di berapa sih kalau untuk repaint, repair, semuanya? Semuanya. Kalau ini mungkin dari start from aja ya, jadi biar nggak terlalu banyak. Kalau misalnya di motor kita startnya paling murah di 1,5 juta, 1,5 juta. Kalau di mobil paling murahnya 10 juta untuk full body repaint. Tapi kalau misalnya panelan kita start di 700.000. Nah bro, kalau untuk roll cage sendiri start dari berapa? Kalau kita bikin roll cage yang standar ini ya, standar buat balapan di sini, yang benar buat balapan tuh standarnya di roll cage kita outsourcing sebenarnya, cuma start from harganya itu di 20. Tapi kalau untuk white body-nya, Oke. itu start berapa? Tergantung model lagi, kembali lagi ke ownernya, cuma yang kita udah kerjain startnya di 10 jutaan. 10 jutaan start. 10 jutaan. Itu buat 4 ya, fender depan, kanan, kiri sama yang belakang. Oke. Itu sudah termasuk repaint juga, di painting segala macam? Include. Include semua? Include. Gampang tuh, enak. Oke Fat, udah puas dengan pervespaan? Udah sih, gue udah. Oke, gue masih penasaran yang sebelah sana, gue mau lihat lagi. Oke, boleh yuk. Boleh pilih kan? Mobil. Mobil. Oke. Sebenarnya karena gue pengguna mobil bro ya, gue butuh masukan nih bro. Oke. Bagaimana caranya gue untuk memilih bengkel body yang oke lah. Yang proper gitu ya untuk gue ya. Jadi dari gue sih nggak rumit. Cari bengkel body itu sebenarnya gue nggak muluk-muluk sebenarnya nyaraninnya. Yang penting tempatnya bisa dibilang bersih. Terus cara pengerjaan juga bener. Bahan-bahan yang dipakai juga bukan bahan yang murahan, bukan bahan sembarangan. Pengerjaannya bagus. Yang pasti di Kinanta bisa kok. Bawa aja ke kita. Nah, tapi tips untuk perawatannya setelah itu gimana? Untuk mobil dan motor ya, untuk cat. Ngerawat bodi mobil sebenarnya nggak banyak. Yang penting satu, sering-sering dibersihin, jangan dibiarin kotor. Karena warna itu bisa ngaruh juga kalau mobil keseringan kotor. Jamur, dihilang-hilangin, dipoles bisa. Jangan sering kejemur di bawah matahari. Terus kalau parkir hati-hati jangan sampai baret. Jalan juga jangan terlalu jalan-jalan sempit biar nggak baret-baret di mobilnya, biar tetap mulus mobilnya. Motor pun juga sama. Kurang lebih sama lah, mirip-mirip. Kayak gitu. Tusan. Nah, kalau untuk mobil yang udah jadinya yaitu gue jelas pilih yang kuning. Karena itu benar-benar sangat mencolok warnanya. Dan juga hasilnya mulus banget, keren banget. Itu juga mobil modifikasi dan juga repaint, makanya kayaknya terpercaya deh di sini. Nah bro, ini kita ada sedikit kenang-kenangan buat Kinanta dari Black. Thank you. Jangan lupa dipajang. Ya, harus dipajang. Harus tuh. Nanti gue pakai Iksan. Kasih sini Ihsan dikit kecil. Oke, kalau gitu, thank you banget. Kita diajak main-main. Sorry ganggu hari ini. Main lagi dong kapan-kapan. Main lagi ya? pasti, main Udah, lagi. kita pamit ya. Thank you Makasih banyak. banyak nih. Makasih banyak Iksan Patra. Sampai ketemu lagi. Thank you. Jadi setelah seharian gue main di Kinanta Auto Artworks ini, banyak banget mobil modifikasi dari buat fashion, buat pameran, buat balap, restorasi, sampai yang tabrakan di sebelah situ. Semuanya ada di sini. Dan gue ngeliat pengerjaannya sangat bagus sekali. Dia itu bisa bikin sesuai konsep yang kita mau,
Tapi walaupun ini nggak ada di internet ya, dia bikin suatu konsep yang disetujui dan bisa diaplikasikan di mobil. Itu adalah prestasi yang menurut gua sangat susah didapat. Karena imajinasi dengan realita kan nggak bisa ditemuin tuh kadang-kadang ya. Dan di sini bisa dilakuin sama mereka semua. Nah, kalau untuk mobil yang udah jadinya, yang menarik perhatian gue adalah mobil BMW F30-nya yang warna kuning. Karena itu adalah mobil hasil repaint dan juga modifikasi yang memang mencolok banget dan juga hasilnya keren banget. Oke Black Pals, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya untuk kalian tahu episode berikutnya dari Black Experience. Oke, sampai di sini dulu episode kita. Dadah!